Halo guys, kembali bersama gua Ajay. Oke, jadi tadi barusan udah digelar pertandingan antara Vietnam versus Indonesia di lanjutan Piala AFF, match ketiga untuk Indonesia dan match kedua untuk Vietnam. Dan skor akhir adalah 1-0 kemenangan untuk Vietnam ya. Lewat gol Nguyen Quang Hai tadi. Pemain nomor 19, superstarnya Vietnam sejak tahun 2017 ya itu. Nguyen Quang Hai. Oke, kita bicara soal permainan. Sebenarnya secara permainan ya, Indonesia ini jauh lebih membaik sebenarnya secara permainan dibanding dua pertandingan awal kita, yaitu menghadapi Myanmar dan juga Laos, di mana menghadapi Myanmar dan juga Laos itu kita masih lumayan banyak kepanikan yang terjadi. Mungkin karena memang pemain, terutama pemain debutan ya, ini masih baru kan, jadi mungkin masih kaget dengan level ini, tapi perlahan-lahan, apalagi setelah tertampar oleh Laos kemarin, kelihatan tadi memulai pertandingan dengan smooth. Kemudian mereka juga tenang dalam bertahan, terutama dalam bertahan ya, karena bisa dibilang Vietnam ini lumayan mengurung timnas. Tapi lini belakang solid, lini tengah juga tidak seberantakan ketika menghadapi Laos ya, dimana kita tahu di dua pertandingan awal ini lini tengah kan sama sekali tidak berjalan dengan baik ya. Tapi tadi kita beberapa kali melakukan transisi positif yang berhasil karena lapangan tengahnya berhasil mengalirkan bola ke depan. Namun sayangnya ya, this is Vietnam gitu ya. Vietnam dengan kematangannya selalu bisa lah membaca arah bola, selalu bisa memutus transisi positif dari timnas, sehingga terlihat timnas ini sulit ya untuk melakukan counter attack. Dan ya so far so good sebenarnya melihat permainan tadi. So far so good. Terutama gue ingin meng-highlight satu nama ya, yang menurut gue sangat bagus ya di pertandingan tadi, yaitu Kadek Arel. Kadek Arel bener-bener sangat, so dia kan main di center back tengah ya. Artinya dia yang memang bertugas untuk memutus serangan-serangan yang langsung ke kotak penalti. Dan Kadek Arel bermain sangat solid sampai akhirnya gol Nguyen Quang Hai ya. Ya balik lagi, this is Nguyen Quang Hai gitu untuk teman-teman yang udah ngikutin sepak bola ASEAN lama ya. Kita tahu Nguyen Quang Hai ini kan superstarnya Vietnam. Ibaratnya ketika tadi bola ada di Quang Hai, dia shoot kena tiang, terus bolanya apesnya datang ke dia lagi dan akhirnya jadi gol ya. Itu pun bisa dibilang ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh kiper karena tidak lengket dalam menepis bola, tidak bersih bisa dibilang dalam menghalau bola, tapi it's okay karena ini pemain muda. Kemudian Asnawi juga bermain sangat solid di babak pertama ya, tapi di babak kedua Asnawi udah mulai sedikit goyang, mungkin karena udah capek. Dia udah mulai sedikit goyang di babak kedua Asnawi. Kemudian pergantian dilakukan di babak kedua. Ada Strike masuk, ada Arhan masuk, juga ada Victor Detan ya, dan kelihatan banget ya Victor Detan ini benar-benar memberikan impact yang cukup baik off the ball-nya, kemudian cara dia berkombinasi dengan Strike. Ini benar-benar pemain yang kelihatannya ya untuk level timnas U23 nanti, ini kayaknya Victor Detan ini bisa berguna sekali gitu, bisa jadi starter di timnas U23. Tapi kalau untuk level senior gua rasa masih sulit ya menggeser Orat Mangun dan lain-lain. Tapi untuk level U23 sangat oke Victor Detan ini. Dia mainnya juga lumayan tenang, dia kelihatan banget ketika dia memegang bola itu dia lihat kiri kanan dulu, jadi nggak langsung main ambil sekali gitu ya. Cenderungnya pemain muda dan mainnya lumayan tenang, dan mungkin karena di PSM Makassar mungkin dia karena sering tampil jadi starter ya, jadi ketenangannya itu udah kelihatan di umur yang masih 20 tahun apa 21 ya, gue lupa Victor Detan ini. Dan terutama yang gue pengen highlight tuh lapangan tengah sih. Lapangan tengah kita tahu ada pergantian lagi, kita tahu akan Fikri berduet dengan siapa itu namanya, nomor 19, gue lupa namanya, Maulana ya, Ahmad Maulana ya. Berdua dengan Ahmad Maulana. Ahmad Maulana so far so good, dia nggak terlalu banyak kehilangan bola. Kemudian dia juga lumayan tenang, passing kanan kirinya juga jalan. So far so good. Untuk Arkan Fikri juga, Arkan Fikri yang kita tahu dua pertandingan awal ini mainnya masih berantakan bisa dibilang, tapi pertandingan tadi dia
meskipun masih melakukan 1-2 kali kesalahan, tapi kesalahannya udah sangat berkurang dibanding 2 pertandingan sebelumnya. Dia mengalihkan bola ke depannya udah mulai smooth ya, udah mulai berhasil. Meskipun beberapa kali progresi passingnya tetap tidak sampai ya ke depan, masih sulit. Tapi itu murni mungkin karena kualitas Vietnam yang memang selalu bisa membaca arah permainan gitu ya. Kemudian strike masuk. Strike ini agak kurang ya di pertandingan kali ini. Berbeda dengan lawan Laos dia masih agak mendingan, tapi pertandingan kali ini dia seperti kesulitan lah, sangat kesulitan gitu untuk mencari ruang, menerobos pertahanan dari Vietnam. Beberapa kali juga dia ada kontrol bola yang salah gitu ya. Dan ya lagi-lagi strike di Piala AFF ini belum menunjukkan kelasnya ya. Belum menunjukkan kelasnya yang dia pertontonkan di kualifikasi Piala Dunia. Jadi mungkin karena dia juga bisa dibilang atau tanda kutip bekerja sendiri ya. Jadi masih sangat sulit lah untuk strike menemukan ketajamannya di Piala AFF ini. Oke, kemudian kiper penjaga gawang juga sebenarnya lumayan solid, tapi sayang ada satu kesalahan yang dilakukan ketika dia nggak bersih menghalau tendangannya Quang Hai yang berakibat gol ya. Tapi so far so good, dia bermain cukup matang di usia yang segitu. Dan overall sangat membaik permainan timnas ini. Seperti mereka tuh seperti sudah mulai terbiasa dengan level AFF ini. Beda dengan 2 game sebelumnya yang sepertinya masih banyak kaget-kagetnya gitu. Tapi sekarang tuh kayak udah kelihatan Donitri Pamungkas juga udah sangat tenang mainnya. Dia passing nggak langsung long ball. Biasanya dia sering long ball, tapi sekarang udah lumayan berkurang long ballnya. Kadek Arel juga. Timnas ini berusaha bermain dari kaki ke kaki melawan Vietnam. Itu yang gue sangat suka. Meskipun masih beberapa kali ada passing yang salah, tapi sangat berani melakukan kombinasi. Nggak banyak long ball, passing dari kaki ke kaki gitu sampai ke depan. Itu harus kita apresiasi ya untuk timnas semuda ini melawan timnas seniornya Vietnam loh. Bahkan Vietnamnya aja sampai frustasi di babak pertama. Banyak sekali passing mereka yang putus. Kemudian ya pelatih Kim Sang-sik, pelatihnya Vietnam ini kayaknya senang bermain crossing ya. Kelihatannya dia sering banget mengalirkan bola ke sayap terus crossing, mengalirkan ke sayap terus crossing. Dan itu kayaknya udah lumayan terbaca oleh Sintayong ya. Makanya dia menerapkan lumayan high press di kanan dan kirinya ya. Jadi udah di press dari tengah dan itu lumayan berhasil guys. Itu lumayan berhasil, ditambah juga peran Donitri yang bagus, kemudian Ferrari juga di kanan bagus. Ditambah ketika ada passing atau crossing itu Kadek Arel juga di belakangnya solid. Jadi benar-benar tertutup ruang Vietnam untuk masuk kotak penalti. Dan akhirnya di babak kedua semua pemain senior Vietnam diturunkan. Ya akhirnya jebol juga ya dengan kualitas pemain. Baik lagi bukan dari set play-nya Vietnam kan, tapi dari pergerakan individu seorang Nguyen Quang Hai ya. Nguyen Quang Hai. Dan so far so good. Gue sangat pede nanti pertandingan lawan Filipina. Dan pertandingan lawan Filipina itu masih lama ya. Ada istirahat seminggu kurang lebih. Hari Sabtu apa hari Jumat gitu gue lupa. Dan gue pede apalagi tadi melihat Filipina lawan Laos. Tadi Filipina enggak banget mainnya ya lawan Laos. Mereka lumayan kesulitan ya menghadapi. Gue lihat Laos ini improve banget ya. Menghadapi Thailand juga mereka berani high press Thailand. Menghadapi timnas Indonesia juga mereka berani ngepress Indonesia di depan. Dan tadi pun lawan Filipina mereka melakukan hal yang sama ya Laos ini. Jadi Laos ini benar-benar patut diwaspadai guys. Meskipun kalah 1-4 lawan Vietnam. Oke itu aja. Semoga lawan Filipina nanti kita berhasil memenangkan pertandingan. Supaya kita berhasil mensecure peringkat kedua. Dan lolos bersama Vietnam ya guys ya. See you guys.